Dunia dibangun dari kata-kata, namun seringkali kita lupa bahwa setiap kata yang terucap adalah cermin dari kepribadian kita. Dalam bahasa Indonesia, kita belajar bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan menjaga martabat sesama. Namun, di koridor-koridor ini, kebenaran seringkali menjadi barang langka. Sebuah asumsi yang dilempar tanpa bukti, perlahan berubah menjadi racun yang disebut disinformasi. Pagi ini, sebuah cerita dimulai bukan dari sebuah fakta, melainkan dari sebuah prasangka yang siap menghakimi mereka yang diam. Kamu udah lihat grup kampus belum? Oh, yang soal si Erik itu ya? Iya, katanya dia alim tapi suka caper. Makanya jangan gampang percaya sama orang sopolos. Aku kan gak pernah melakukan hal itu. Rip, kamu aman? Aman gimana? Semua orang menjauh. Gue denger dari beberapa orang yang jelas. Kalau gak jelas, kenapa disebarin? Ketika suara mayoritas menenggelamkan kebenaran, disitulah nurani kita diuji. Pendidikan agama mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan menghormati sesama agar tak ada hati yang tersakiti. Secara bersamaan, nilai Pancasila memanggil kita untuk bersikap adil dan beradab. Kemanusiaan tidak boleh kalah oleh ego sektoral atau sekadar rasa ingin tahu yang salah arah. Menjadi seorang warga negara yang baik berarti mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman tanpa rasa takut akan perundungan. Diam saat melihat ketidakadilan adalah sebuah pilihan, namun bersuara untuk kebenaran adalah sebuah kewajiban moral. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat membentuk sikap. Tapi kan kita cuma ngobrol biasa. Kalau bahasa yang kita gunakan untuk menyebar informasi yang salah, itu sudah melanggar etika berbahasa. Dalam bahasa Indonesia, itu disebut disinformasi. Artinya sebelum kita bicara atau mengirim pesan di grup, kita harus cari fakta terlebih dahulu. Betul. Aku lihat pola, Arif selalu jadi bahan omongan tanpa bukti. Itu bertentangan sama ketuhanan Yang Maha Esa. Aku ikut nyebarin, aku salah. Dalam pendidikan agama, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan hati, karena menyakiti hati orang lain dengan kata-kata itu dosa. Ya, agama juga ngajarin empati, nggak cuma soal ibadah aja. Aku juga ingin diperlakukan sebagai manusia, bukan cuma bahan omongan doang. Pendidikan Pancasila jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang terjadi dengan Arif itu bertentangan dengan itu. Dan sebagai warga kampus, kita punya tanggung jawab sosial dan itu bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Berarti aku bukan cuma salah ke Arif, tapi juga melanggar sebagai warga kampus. Ya, aku juga ikut bertanggung jawab karena menyebarkan kabar tanpa hak. Rif, maaf. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar aja ya. Pada akhirnya, kebenaran tidak butuh pembelaan yang riuh. Ia hanya butuh keberanian untuk diakui. Belajar tentang kewarganegaraan adalah belajar tentang tanggung jawab. Belajar tentang bahasa adalah belajar tentang empati. Dan belajar tentang agama adalah belajar tentang rasa hormat. Saat disinformasi berhenti, saat itulah kedamaian dimulai. Berpikirlah sebelum berbicara, dan amati sebelum bertindak. Karena di antara fakta dan kebohongan, kejujuran kitalah yang menjadi penentu arahnya.